Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Perkenalkan, nama saya Agil Husen, bisa dipanggil Agil. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bahasa atau pola kalimat dalam bahasa Jepang. Bagaimana penjelasannya? Oke, kita simak video ini sampai tuntas. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ada di bab 48 di Minano Nihongo 2, yaitu kata kerja shieki. Ini penjelasan untuk perubahannya ya. Kata kerja shieki ditunjukkan dengan menggunakan akhiran sasemas atau saseru dan memiliki beberapa arti seperti membiarkan, membuat, mengizinkan, dan menyuruh. Contohnya ada tiga karena terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kelompok 1, asobimas menjadi asoba semas, menyuruh bermain atau membiarkan bermain. Nomor 2, kelompok 2, orimas menjadi ori sasemas, menyuruh turun. Kelompok 3, sokuji shimas menjadi sokuji sasemas, memberikan makan atau membiarkan makan, sumimasen, gomenasai. Membiarkan makan atau menyuruh makan. Kita masuk ke pola kalimat shieki, yaitu ada susunan pola kalimat shieki. Kata benda satu, orang, ni menggunakan partikel ni, kata benda objek menggunakan partikel o, dan kata kerja shieki. Contohnya bagaimana, Kang? Contohnya itu otou toni shi o kawasemas, saya menyuruh membeli. Sayanya ini opsional ya, menyuruh membeli garam kepada adik atau menyuruh adik membeli garam, seperti itu. Karena kalau semisal tidak menggunakan objeknya tidak ada, yaitu kita langsung ke kata benda satu, kata kerja shieki, dan menggunakan partikelnya itu bukan ni, melainkan menggunakan o. Contohnya, agi rusang o hataraka semas, itu artinya menyuruh Agil bekerja. Pembahasan selanjutnya itu ada target subjek menggunakan partikel wa atau partikel ga, dan kata benda orang, kata benda satu orang target menggunakan partikel ni, kata benda dua yaitu objek menggunakan partikel o, shiekite, morau atau moraimas atau idadakimashita. Contohnya itu yaitu watashi wa shachou ni shigoto o shite itadakimashita, saya diminta bekerja oleh direktur. Terus di sini ada nani shiekite kudasai masenka. Terus kata kerja shieki perubahan t ya, itu shiekite kudasai masenka, ada shiekite kuremasenka, shiekite moraimasenka, dan shiekite itadakemasenka, yang artinya itu dapatkah atau bisakah menani-nanikan. Kata kerjanya inilah ya, menananikan itu ada di sini nih, nani-naninya tuh. Langsung saja ke contohnya. Yaitu ada Youji nanode kaerasete itadakemasenka, karena ada urusan dapatkah mengizinkan pulang. Contoh lainnya, hea o shouji sasete itadakemasenka, dapatkah membersihkan kamar. Oke, terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada masenka atau maska, pertanyaan biasa. Kalau maska itu pertanyaan biasa yang bentuk positif, kalau masenka yang bentuk negatif. Artinya itu ya sama-sama pertanyaan biasa. Contohnya yang negatif yaitu mada tabe masenka, apakah sudah makan, dan contoh yang keduanya itu ada yang positif, mau tabe masenka, mau tabe maska, apakah sudah makan. Sama-sama pertanyaan yang biasa gitu. Artinya sama, cuman beda di bentuknya aja, positif sama negatif. Terus yang selanjutnya itu ada isyoni. Isyoni nani nani masenka, mau tidak, itu ajakan. Atau isyoni nani maska, mau tidak, ajakan, sama-sama mengajak. Bedanya sama kayak yang di atas, yaitu positif sama negatif. Contoh yang negatifnya itu isyoni eiga o mimasenka, mau tidak menonton film bersama.
Terus ada contoh yang ini apa? Positifnya, Isioni eiga o mimaska, mau tidak menonton film bersama. Di sini Isioni itu opsional mau dipakai atau tidak. Yang menjadi pembahasannya itu yang ininya. Masenka sama maska, mau tidaknya ajakannya. Jadi biasanya kalau ajakan itu kan makanya sering pakai masenka. Kalau misalkan pakai ini boleh nggak? Maska boleh. Kasih isioni aja. Isioni, nanani, maska. Mau tidak ajakan di sini. Nggak semuanya yang ajakan itu berbentuk masenka. Terus lanjut ke yang selanjutnya itu ada isioni, masyoka, maukah di nani nani ya di sini. Terus itu artinya apa? Penawaran di sini tuh menawarkan buat orang lain. Kita membantu orang lain gitu. Kayak kita itu menyerahkan apa? Menawarkan jasa kita gitu kayak membantu atau apa, menolong. Terus isioni di sini tuh juga opsional juga. Contoh. Takushi o yobimashouka, maukah dipanggilkan taksi? Nah, jadi kita yang membantu orang gitu. Kitanya itu menawarkan buat orang lain supaya kita yang memanggilkan, mau atau tidak, penawaran di sini. Jadi pakainya masyouka, artinya maukah di, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada nani nani node karena. Di sini itu node itu artinya karena. Dan di sini terbagi menjadi tiga. Ada futsuke, kata sifat, dan kata benda. Futsuke itu kata kerja yang dirubah menjadi bentuk biasa dulu, mau lampau, mau positif, mau negatif. Itu kita rubah ke bentuk futsuke. Bentuk futsuke itu kayak gimana? Yang contohnya itu ada di sini, kata kerja. Ame ga futta node, karena turun hujan. Di sini kan udah hujannya itu sudah terjadi atau sedang terjadilah. Karena turun hujan, karena sudah turun hujan, kita bikin sudah turun hujan saja ya. Ame ga futta node, karena sudah turun hujan. Doko demo ikimaseng, tidak pergi kemanapun. Jadi karena lagi hujan nih, jadi akibatnya itu nggak pergi kemana-mana, dia di rumah aja gitu karena hujan gitu. Selanjutnya itu ada te itada kemasenka, yaitu di sini te itada kemasenka itu dapatkah me nani nani. Di sini itu kita itu yang meminta tolong kepada orang lain, tapi tingkatan kesopanannya itu lebih sopan itada kemasenka daripada di sini kan ada te kuremasenka, te kuremaska, te kudasai masenka, te kudasai maska, yang lainnya juga. Itu sama, kita yang meminta kepada orang, cuman tingkat kesopanannya itu lebih bagus memakai te itada kemasenka. Contohnya itu ada di sini nih. Kohi o irete itadakimasenka, dapatkah membuat kopi ini? Jadi kita yang meminta tolong kepada orang lain, bisa nggak buat kopi ini gitu, buat sayanya itu sebenarnya di sini ada ya kan, cuman opsional gitu. Jadi gitu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu keigo, kata halus. Di sini keigo itu ada beberapa situasi dalam menggunakannya, itu yang pertama ketika berbicara dengan orang yang secara posisi berada di atas kita seperti sacho, kaco, buco, terus sensei atau yang lain, yang orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal. Dan yang kedua itu ketika membicarakan orang yang berada di posisinya di atas kita. Jadi kita ketika berbicara tentang sacho atau sensei itu kita harus menggunakan keigo, kata halus. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu ketika situasi formal atau juga melayani customer ya, kayak contoh kita melayani customer itu kita harus menggunakan keigo. Atau di situasi formal yaitu ketika ada rapat atau apa, kita menggunakan keigo, kata halus. Terus keigo itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada song keigo, terus yang kedua ada kenjogo. Nah, ini yang pertama itu song keigo, kata hormat, yaitu membicarakan tentang orang lain. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang sensei, berbicara tentang sacho, kaco, buco, itu kita menggunakan song keigo. Terus yang kedua itu kenjogo,
kata merendah diri, membicarakan tentang diri sendiri. Jadi kita makainya itu kenjogo kalau misalkan kita ingin merendahkan diri kita gitu ya, atau tawadu lah istilah lainnya ya. Jadi kita harus menggunakan kenjogo. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu ini ya. Yang pertama itu ada songkeigo, merubah kata kerja ke bentuk pasif. Itu contohnya ada sachowa koraremasta, Sacho telah pulang. Jadi di sini koraremasta itu artinya bukan didatangi atau telah didatangi, tapi telah datang. Ya biasa aja, ngartinya yang ke bentuk biasa. Cuman bentuk di sininya itu menjadi bentuk pasif. Artinya tetap normal sama. Jadi di sini Sacho wa koraremasta, Sacho telah datang. Terus lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu ada ini masih di keigo, kata halus song keigo. Itu bentuk yang kedua itu ada o, kata kerja bentuk mas, masnya diilangin, terus ditambah dengan ni narimas. Ada contohnya di sini yaitu sacho ga irashimasu ka, apakah ada sacho. Nah, di sini kenapa saya pakainya irashimaska? Kenapa enggak sacho ga imaska? Kenapa saya pakainya irashimaska? Karena di sini irashimas itu adalah tokubetsu dari bentuk imas. Jadi itu di keigo atau song keigo itu ada beberapa kata kerja yang di menjadi tokubetsu dia. Jadi enggak semuanya itu, nanti nggak semua berupa bentuk kata kerjanya itu, nggak semua diganti dengan ninarimas yang di bentuk kedua ini ya. Jadi ada beberapa itu ya khusus mereka itu tokubetsu. Jadi kayak ini nih, irashaimas seperti imas nih menjadi irashaimaska, apakah ada sacho. Nah, terus ada contoh yang kedua yaitu sensei wa hon o yomini narimas. Guru membaca buku atau sensei membaca buku. Nah, di sini itu ada o, yaitu di sini nih penyopannya ya. O, terus kata kerja masnya diilangin diganti menjadi ini narimas. Jadi sensei wa hon o yomini narimas, bukan sensei wa hon o yomimas, bukan. Tapi sensei wa hon o yomini narimas, guru membaca buku. Nah, terus selanjutnya di songkeigo itu tidak semua kata kerjanya itu berupa berbentuk pasif, yaitu ada tokubetsunya juga. Kayak contohnya itu ikimas menjadi irashaimas, terus kimas menjadi irashaimas juga, dan ada juga imas sama menjadi irashaimas. Terus ada tabemas menjadi meshiagarimas. Terus ada nomimas menjadi meshiagarimas juga sama. Jadi enggak semuanya itu berbentuk kata kerja pasif, ada tokubetsunya juga. Seperti ini contohnya. Ini yang selanjutnya itu kenjogo. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menghormati orang lain menggunakan songkeigo ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu kenjogo, yaitu merendah diri terhadap orang lain yang kita hormati gitu, di depan, kayak contohnya di depan sensei, di depan sacho, yang lain-lain lah yang kita hormati lah atau yang kita segani gitu. Jadi kalau songkeigo itu kita angkat posisi lawan bicara, sedangkan kenjogo kita itu merendah diri, itu berbanding balik ya. Kayak kalau songkeigo kan mengangkat posisi lawan bicara, tapi kalau kenjogo itu merendah diri gitu, kita yang merendah gitu. Jadi dua-duanya itu ya punya tujuan yang sama gitu. Itu untuk menunjukkan rasa hormat supaya posisi tidak sejajar. Kalau kita itu nggak sama gitu, dia lebih tinggi posisinya daripada kita. Jadi kenjogo itu untuk diri kita sendiri juga, untuk watashi, saya pergi, saya melihat, saya melakukan itu
Ya pokoknya yang melakukan itu saya, watashi yang melakukan gitu. Tidak bisa untuk sacho, tidak bisa untuk buco atau sensei. Itu tidak boleh, dame. Langsung be ya. Ya emang anu ya contoh ya, mungkin ya. Langsung saja ke bungkainya gitu ya. Yaitu ada contohnya itu ini, bungkainya itu o atau go nani shimasu. Sini contohnya itu ada kongetsu no sukejuru o okuri shimasu. Saya ini opsional ya. Saya mengirim jadwal bulan ini. Nah, mana yang termasuk ininya ya ini O sama si Mas. Jadi di sini tuh kata kerjanya okurimas ya, dari kata okurimas. Di masnya dibuang, diganti si Mas, ditambah di depannya itu kasih O gitu. Yang artinya mengirim jadwal bulan ini. Dan di sini semudah disebut baca. Dan di sini ada O menggunakan kata kerja itu ya bisa menggunakan O terus tambah si Mas di belakangnya. Ya, yang biasanya digunakan dengan vokal i. Terus ada dua kata kerja yang tidak boleh menggunakan ini ya. Itu kalau kalau nggak salah itu ada nemas sama satu laginya apa itu mimas. Nemas sama mimas itu tidak bisa. Ya contoh ome mimas. Nemas simas itu tidak bisa. Jadi makanya bukan itu nanti. Terus ada go kata benda sih mas. Jadi kalau kata benda itu menggunakan go. Tentunya menggunakan kata benda yang bisa dibarengi dengan si mas. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada ini yang terakhir ya. Ada bentuk sopan dari arimas yaitu gozaimasu, dan ada juga dari bentuk sopan dari des yaitu de gozaimasu. Contoh yang dari gozaimasu bentuk dari arimas, bentuk sopannya itu gozaimasu. Contohnya isuga gozaimasu, ada kursi. Terus dari des yaitu de gozaimasu, bentuk sopannya. Itu contohnya watakushi wa agiru de gozaimasu. Saya agil atau saya adalah agil. Tuh. Ini yang terakhir. Oke guys, minasang semuanya ya, terima kasih yang telah menonton, yang menonton dengan berbahagia, dengan senang hati. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, tolong di komentari ya. Sama-sama belajar, saling mengingatkan kalau memang ada kesalahan. Mungkin cukup sekian dari saya, Agilusen. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Konbanwa.